Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penampilan. Dilihat sama mereka berarti ya. Kurang tengah sih. Oh, ya, pertama dan utama sekali kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nyala nggak sih? Cek, cek, cek. Coba kamu join. Ada kayaknya suaranya. Halo, apa kekecilan speaker belakang? Ada suara-suara nggak sih? Suara hati nggak kedengaran atau mah. Baiklah ya teman-teman. Pertama kita bersyukur ya, karena kemarin kan kita dengar ada sebuah musibah ya di sini. Kaget banget. Begitu ada ledakan, Bapak mikirnya dekat kampus. Yang pertama terpikir pertama kali itu, yuh kampus gimana ya, kan? Terus langsung ingat teman-teman yang di kampus seperti apa gitu, ngasih kabar baik. Karena bayangannya dekat kampus, ternyata enggak ya, arah sana ya, ke Arta Gading sana. Oh gitu ya. Tapi ledakannya kedengaran di sini ya. Rasa juga. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih ya. Mudah-mudahan saya positive thinking, teman-teman merekomendasikan saya lagi untuk ngajar di semester 2. Mudah-mudahan itu memang rekomendasi ya. Jadi sedikitnya saya merasa bangga lah ya. Terima kasih. Ternyata saya ada di dalam rekomendasi dosen berikutnya. Dan hari ini kita bertemu di mata kuliah yang lain, yaitu apa? Kewirausahaan digital. Apa sih? Digital. Oh, manajemen pemasaran ya? Kirain kewirausahaan digital. Nah, kenapa? Jam tangan kan? Iya, itu udah saya ceritain ke pemilik merek. Jadi tadi kan pagi-pagi udah dipakai dengan PD-nya kan. Tahu-tahu wudhu dulu ke kamar mandi. Nah, dikupas dong. Itu anti air nggak sih? Cuma talinya yang saya sayangin kalau kena air kan. Nah, air. Nah, makanya saya taruh di meja. Begitu udah beres semua, langsung cabut. Jadi mohon maaf. Harusnya ya. Jadi mohon maaf. Nah, harus ada alarmnya. Baik ya. Dan mata kuliah kali ini terdiri dari 4 SKS, teman-teman. Jadi 4 SKS artinya lama. Kalau kemarin hanya 2 SKS ya, 7 kali itu udah 14 uh, pertemuan. Nah sekarang, jadi kemarin 7 minggu selesai. Kalau sekarang 14 minggu baru selesai. Lebih lama ya. Bapak hanya minta jangan bosen ya. Jangan bosen, karena dengar-dengar sudah mulai jenuh nih kayaknya kelas ini. Dengar-dengar. Ada dari, bener kan? Dari, nah itu makanya iya gitu. Nah, padahal kan kalian mau 3 tahun loh seperti ini. Kan pernah Bapak bilang, jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Agak sedih juga sih tadi begitu dengar dari eh, orang-orang yang saya percaya lah ya, menyampaikan kepada saya. Coba kita lihat nanti dengan Pak Bakri berapa orang yang masuk. Kan tantangan juga bagi saya kan. Takutnya milih-milih dosen, itu yang saya takutkan. Men, ini belum terbiasa pakai gini. Cek kayak konser gitu ya. Iya, iya. Ya, 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 ya. Ya udah ya. Jadi kita akan bicara tentang manajemen pemasaran. Nah, tentunya kemarin kan kita sudah bicara tentang administrasi bisnis. Ya.
Jadi administrasi bisnis ini merupakan mata kuliah penyangga untuk manajemen pemasaran. Terlalu kenceng rasanya ya. Mata kuliah penyangga ini artinya pendukung ya. Jadi sebelum masuk ke manajemen pemasaran ada namanya administrasi. Kita pahami kemarin itu administrasi adalah pencatatan ya, bisnis adalah usaha. Jadi dicatat tuh segala aktivitas usaha. Nah, sekarang kita naikin sedikit ke manajemen. Jadi seluruh manajemen itu diadministrasikan ya. Kemudian ditambah dengan baru pemasaran ya. Pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh usaha atau perusahaan untuk yang di sini. Oh, ya ya ya. Ini agak kagok nih kita nih. Nah, ya. Sekarang tinggal suara Akbar yang gede banget ya. Hah? Sekarang. Oh gitu. Tapi sekarang gimana coba? Kedengaran nggak sih? Kedengaran Pak? Kedengaran. Oh, kalau teman-teman ngomong nggak kedengaran karena ini ada anti apa kedap suaranya ya. Iya 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 iya. Alhamdulillah lebih dari 9 orang. Saya senang banget, bener. Ya, iya. Enggak. Tadi tantangan saya itu lebih nggak sih dari 9? Kalau lebih dari 9, saya dianggap berhasil ya. Punya daya tarik. Tadi saya lihat Fikri kemana? Ada Fikri loh tadi. Fikri tadi jam 5. Oh, pacarnya, istrinya kerja di sini. Oh, iya iya iya. Oke oke oke. Oh iya. Iya, segera dong ya. Oh, di situ. Ya. Baik, teman-teman, ya. Di akademik ada yang mantau nggak? Nggak ada. Operatornya siapa? Ya, dia masuk sebentar terus keluar lagi gitu. Ya, biasalah ya. Itu namanya monitoringnya, inspeksi. Wajar lah ya, biasa itu. Dan saya berharap mata kuliah administrasi bisnis kemarin setidak-tidaknya ada yang nyangkut lah ya, ada yang nyangkut minimal tentang rincian apa aja sih yang harus diadministrasikan di perusahaan. Ya, itu harus diingat. Karena apa? Karena nanti tantangannya guys, tantangannya ketika sidang tugas akhir. Jadi ketika sidang tugas akhir ada penguji yang iseng nanya-nanya tentang hal administrasi nanti. Terus kalian jawabnya gelagapan gitu kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai ketika mereka nanya tentang administrasi, nggak ada yang nyangkut satupun. Kan nanti pertanyaan terakhirnya adalah yang ngajar siapa kan. Jadi malu ya, malu. Artinya tolong dijaga itu. Jangan sampai nggak nyangkut sama sekali tentang administrasi. Ya, mudah-mudahan ada catatan ya. Akbar catat nggak? Ada ya. Nah, setidak Masa sih 14 kali pertemuan nggak ada yang nyangkut? Kebangetan kalau begitu ya. Salam. Nyangkutnya di buku. Iya iya. Pan. Ya orang malah pengen dingin. Jangan jangan mentok banget jangan. Ini keringatan nih itu. Keringatan.
Oke ya, sebelum masuk ke materi baru, saya ingatkan kembali, tolong diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi tentang administrasi bisnis. Ini agak aneh nih. Iya, soalnya nih, nah, udah. Iya, udah gini aja lah. Saya nggak usah ke sana-sana. Oke, siap. Udah, saya aja nggak apa-apa. Nah. Iya, Asdos kemana nih? Emang iya, sama siapa? Baik, saya akan sampaikan dulu apa aja sih yang harus, apa apa aja sih yang dibahas selama satu semester ini. Nah, halo gantian kita bicaranya ya, gantian. Biar nggak dempet gelombangnya. Yang pertama yang diharapkan ya seperti biasa teman-teman harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harapan, harapan kampus ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan secara masyarakat. Berperan serta sebagai warga negara yang cinta NKRI dan sebagainya. Menghargai keanekaragaman, ya, ada yang ya macam-macam lah kita ya. Itu artinya beraneka ragam, budaya, pandangan dan segala macam. Kerjasama, kerjasama dan memiliki kepekaan. Contohnya kemarin siapa yang nggak tersentuh sama sekali dengan terjadinya ledakan? Masa sih nggak kasihan sama sekali dengan korbannya? Nah, kalau ada berarti peka. Nah, ada empatinya. Tapi kalau masa bodoh, nah itu udah mulai berkurang tuh. Perlu ditanya, perlu ditanyakan kembali ke hatinya masing-masing. Masa sih nggak ini sama sekali ya? Selanjutnya apa? Taat hukum. Eh, nggak kelihatan ya? Iya ya, ini apa-apa sih? Asdos mana Asdos? Iya, Asdos nih. Yang depannya aja. Nah, ya inilah ya. Sampai mana tadi ya? S7, S7 taat hukum. Ya, sebagai negara hukum ya. Walaupun sampai saat ini hukum tuh masih tebang pilih, tapi kita berusaha untuk taat hukum. Oke ya. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Nah, ini teman-teman, etika akademik artinya jangan sampai kita setiap pertemuan itu nggak pernah hadir, jangan sampai ya. Karena kalau nggak hadir itu artinya kita tuh kayak nyepelein ya, kayak nyepelein banget gitu. Oh iya, nanti kita bahas ya. Karena itu nggak ada habisnya. Menunjukkan sikap. Nah, coba Akbar sini deh, supaya saya nggak bolak-balik. Akbar sini, supaya saya nggak bolak-balik. Saya di sini Oh, aja jelasinnya ya. umat mengajarkan Nah, pengganti Boni sebentar Akbar ya. Nah, tadi menginternalisasi nilai norma dan etika akademik.
ya. Jadi kita patuhilah dikit aturan akademik ya, supaya kita nggak kena sanksi akademik. Terus KU1 ya, kemampuan umum satu, mampu menerapkan pemikiran logis. Jadi kita berpikirnya logis aja, yang logis dong gitu ya. Jadi logisnya agak di iniin ya, agak dimunculkan logikanya. Kritis, apa maksud dari kritis? Tidak terima jika melihat ketidakbenaran. Itu kritis namanya. Protes, tapi ada solusi. Itu kritis. Jangan hanya protes, protes, protes. Itu nggak ada solusi. Ya. Kemudian sistematis beraturan, berurutan. Cara pandang kita berurutan. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini. Inovatif, ya, harus kreatif, dan lain-lain. Lanjut ke bawah. Satu aja. Nah, KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri. Nah, bermutu. Jadi selain kerja kelompok, kita diharapkan secara mandiri juga jangan terlalu tergantung dengan orang lain ya. Walaupun kita membutuhkan lain dalam bekerja, dalam kuliah, cuma kemampuan mandiri juga dituntut ya. Terus meningkatkan mutu diri kita ya. Kita kalau bisa berkualitas lah ya. Berkualitas dari segi cara bicara, cara menyampaikan sesuatu, cara menanggapi gitu ya. Sedikit kita tingkatkan kualitasnya. Terukur, jangan asal gitu ya. Terukur itu jangan asal. Dan ilmu perdagangan internasional, marketing internasional. Jadi kita sudah, koneksi Anda tidak stabil. Sebentar ya. Kemudian ambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang perdagangan, bukan pergadangan, perdagangan internasional, marketing internasional berdasarkan analisis informasi dan data. Lanjut, KU4, mampu bertanggung jawab atas kinerja kelompok. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman akan diberikan kelompok, akan dibuat kelompok, bisa jadi kelompok yang kemarin, ya. Saya berikan tugas. Nah, nanti teman-teman memperlihatkan apakah anggota kelompok bekerja semua atau tidak ya. Cocok lagi. Hmm, oke ya. Mampu bertanggung jawab atas kinerja kelompok. Kemudian KU5, Anda dibisukan. Ya, benar. KU5, kan sengaja dibisukan. Mampu mendokumentasikan. Nah, ini yang dimaksud dengan arsiparis ya. Arsiparis atau pencatatan. Dokumentasikan, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk digital. Menyimpan dan mengamankan serta menemukan kembali data jika diperlukan dengan gampang kita nyarinya. Siapa yang sampai sekarang kalau buka laptop tuh masih nyari-nyari, oh kemarin data tentang ini di mana ya? Nah, berarti belum mampu mendokumentasikan dengan baiknya. KK4, keterampilan khusus. Mampu mengolah, menganalisis data dan menggunakan perangkat lunak. Jadi nanti teman-teman bakal dikasih tahu kalau mendapat data seperti ini, laporan dari orang-orang, misalnya terjadi kendala dalam penjualan. Setelah dianalisa dan ditanya informasi dari berbagai orang, ya iyalah Pak, gimana nggak menurun penjualan. Setiap saya datang ke sana, karyawannya wajahnya cemberut semua, misalnya ya. Nah, terus yang kedua, ya iyalah Pak, setiap Cemberut kami Pak. ke sana, kami nggak langsung dilayani. Share screen. Siapa? Oh saya. Ini ada. Oh, share screen-nya hilang. Digedein dulu. Salimnya gini, coba dong. Bagus juga. Ini nih atas. Nah, oke. Santuy, ketuanya santuy. Ya kan?
Bapak perutnya makin gede. Ya, Bapak kan pernah jadi HRD. Iya sih. Masa? Oh ya, ada minyak-minyak gitu yang dioles-olesin gitu. Ih, iya, panjang banget. Begitu. Oh ya? Enggak lah. Kakak, udah masuk kakak. Stop, stop. Kakak, KU kakak. Oh ini beda mata kuliah nih, beda mata kuliah. Tar, tar, tar. Ya, nggak dia sama hampir sama. Tar, tuh. Ini manajemen keuangan, perpajakan, bisnis internasional ke atas lagi. Nah, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman. Pelan-pelan saja. Ini 4 SKS loh. Jadi santai. Iya, 4 SKS. Ih, malah 2 kali lipat dibandingkan yang lain. Iya. Tapi kalau di sana kenapa nyala terus ya? Beda ini ya. Coba cari wifi-nya apa tuh? Bentar, bentar. Akademik. Coba mahasiswa ya. Keluar lagi deh ya. Nih, bagikan. Oke, fokus ke depan ya. Hukumnya nyanyi sambil joget. Manajemen pemasaran ya. Ah, itu asik banget apa sih yang dibahas? Ya sih ya. Tuh. Mm-mm. Iya, maju dong. Nggak apa-apa di sana. Cuma ketika saya menjelaskan, perhatian ke sini ya. Karena kalau bicara juga kalah suaranya, kalah di sini. Lanjut ya. Kemampuan khusus 4, mampu menganalisis data dan menggunakan perangkat lunak. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya terjadi penurunan penjualan di salah satu perusahaan. Kita terima data nih, datanya dari mana? Dari berbagai macam orang ya di lapangan. Ada yang melaporkan, oh kayak gini Pak, pantasan gitu ya. Nah itu diolah dengan data dan dirapatkan dengan orang-orang yang ahli ya. Perangkat lunak untuk menganalisis detail ya, bisnis baik perilaku konsumen, bisa jadi perilaku konsumen nih yang membuat penjualan kita menurun. Atau kondisi pasar, struktur organisasi dan kebijakan perusahaan untuk mendapatkan solusi dari bisnis atau dari kendala yang kita sedang hadapi. Lanjut, kakak 6.
Mampu menerapkan konsep marketing perdagangan atau trade marketing nasional maupun internasional. K7 dalam. Oke. Mampu mengatur dan mengelola pemasaran penjualan. Emang pulang dari mana dia? Lanjut ya. Mampu menguasai konsep marketing, perdagangan, baik nasional maupun internasional. Satu lagi, mampu menguasai konsep pemasaran dan penjualan internasional. Jadi sangat ekspektasinya luar biasa ya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Oh ya, ini azan berkumandang gimana nih? Mau break? Break ya. Tapi kalau break, nasib baik Fikri baru masuk langsung. Ya. Baiklah kalau begitu ya. Kita break dulu, nanti sambung lagi. Tadi saya dapat informasi dari panitia ulang tahun LPDKI. Katanya bakal ada bazar. Nah, saya ingin ya, dan saya diminta sih sebetulnya. Setelah saya diminta, akhirnya saya ingin. Nah, bukan, saya mau kelas ini berpartisipasi di acara tersebut dan kegiatan yang kalian lakukan langsung saya jadikan nilai. Oh. Jadi saya lagi ngelobi akademik nih, boleh nggak hasil bazarnya saya jadikan nilai UTS? Ya dong, tapi harus bagus. Kalian nanti menampilkan produk. Pakai kostum, oh nilai plus apa kalau pakai kostum? Kenapa? Jadi kalau belum tahu kapan bazarnya, silahkan cek di agenda. Bazarnya tanggal berapa? Maret. Ini tanggal berapa? Keburu nggak? Jadi kalian mau mengerjakan kelas. Jadi ini perwakilan kelas. Nah, kalau satu kelas, saya pengennya terbaik. Kah kalian akan menjual produk? Kalau menjual produk, jelasin produknya dari sekarang apa. Oh ya iya. Jual teman. Ada yang mau dijual? Ada aja. Saya RD di FJR. Tahu FJR nggak sih? Ini salah satu perusahaan namanya Family Jaya Riko FGR. Produknya adalah bahan-bahan sembako. Oh ya, di Karawang posisinya. Gak deket. Jadi tentukan dari sekarang kalau memang perwakilan kelas benar-benar ya, jadi kerjasama. Artinya kalau kalian mau menampilkan sesuatu produk, jualan atau apa, tentukan dari sekarang. Saya akan hadir saat itu, saya akan nilai. Kalau memang layak dijadikan nilai, saya jadikan nilai. Tapi kalau asal-asalan, mohon maaf ya. Kan nanti saya diminta pertanggungjawaban. Ya segitu doang kok nilainya A gitu kan. Ya enggak sih? Dan kalian akan berkompetensi dengan kelas lain. Saya akan bawa 4 kelas. Salah satunya kelas kalian. Ya. Dan langsung dihitung menjadi pertemuan lah ya. 2 pertemuan. Berarti ini kan pertemuan 1-2. Nah, bazar itu pertemuan 3 dan 4. Langsung menjadi tabungan nilai ya. Oke? Tapi saya melihat, sekali lagi saya melihat
kepantasannya, ya. Hehehe. Saya melihat kepantasannya dan bukan saya saja yang menilai, tim akademik juga akan menilai. Jadi seimbang nanti ya. Saya nggak mau ada komen, ya segitu doang dapat nilai bagus banget Pak, kan gitu. Dipertanggungjawabkan. Oke, 11, 11, 16. Kenapa jauh banget misalnya? Oh, di jeda. Ya udah mau ngambil yang tanggal berapa atau semuanya? Continuous ya. Mantap. Nah, ya udah kalau memang ikut 4 hari bagi 4. Absensinya tolong ya. Siapa penanggung jawab absensi? Amir. Ulan ya. Oh iya ya. Ulan sekretaris kelas ya. Sip. Bagi 4 ya. Bagi 4 sip. Tanggal 11 itu siapa? Tanggal 16 siapa? Silakan diskusi, tapi jangan sekarang diskusinya ya. Ntar kemakan lagi ya. Oke, HRD ya. Bagus nggak sih? Nggak ada fotonya ya. Sebenarnya saya ngasih sindiran halus ke kampus. Apa yang dikasih gitu maksudnya. Saya lanjutkan lagi ya. Langsung saja ke sini. Jadi kita itu dibagi. Akbar sini Bar. Asdos. Asdos. Oh, ini nggak datang-datang sih ya. Kita akan, ntar dulu, satu. Kita akan bahas konsep inti marketing. Apa sih marketing itu secara mendasar apa sih gitu ya. Kita akan ceritakan di pertemuan satu. Nah, pertemuan dua, lingkungan marketing. Ya. Jadi marketing itu ruang lingkupnya apa aja sih? Selama ini kita kan tahunya marketing, marketing, marketing. Kita kupas tuntas di pertemuan kedua. Lanjut, pengembangan produk. Oke, terus ke bawah, penetapan harga. Nggak ngikutin nih Asdos ya. Asdos baru biasa ya. Nomor 4, nah, jadi kalau suruh pindah, klik ke satu ke bawah ya. Oke, penetapan harga. Terus ke bawah 5, promosi pemasaran. Ada promosi, ada pemasaran. Apa bedanya? Kita akan bahas satu persatu. Kemudian pemasaran saluran distribusi pemasaran. Distribusi tidak terlepas ya dari pemasaran. Kemudian pemasaran jasa, ada pemasaran produk tadi di atas, sekarang pemasaran jasa, diferensiasi pemasaran, perbedaan pemasaran itu apa aja, perilaku konsumen dan segmentasi, targeting, positioning dan sebagainya. Daur hidup produk kita jelasin, terus perencanaan marketing, terus ke bawah ada visi misi, analisa SWOT dan sebagainya, terus 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 membangun brand di atas ya. Bagaimana caranya membangun brand, kemudian relationship dan sebagainya. Oke, selesai. Sekarang masuk ke slide. Kita buka pertemuan satu ya. Sekarang asdosnya cowok dulu ya. Nanti ada giliran cewek. Jangan ke sana. Iya. Jangan ke sini ya tuh mah. Hacker dia ya. Aduh, gimana sih? Makanya kok jadi begitu dia. Ini diapain tadi nih? Nggak ada apa-apain. Maksud saya mengeluarkan ininya gimana jadinya? Ini aja ya. Oke, stop.
Manajemen pemasaran. Ini dia. Apa sih? Bikin vlog. Kerja. Ih, ada aja. Baik teman-teman, sekarang kita mulai buka ya. Apa aja yang dibahas? Silakan diklik. Iya, saya masih bercita-cita mau beli itu loh, pointer. Hmm, Itu agak berkelas dikit ya daripada. Baik teman-teman, kita cari tahu dulu apa sih manajemen pemasaran. Nah, di sini dijelaskan adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan secara total ya. Jadi manajemen pemasaran itu bukan satu kesatuan, tetapi sistem. Sistem ini adalah jika ada satu mata rantai yang rusak, maka akan rusak semuanya. Itu pengertian sistem. Jadi di sini dikatakan suatu sistem yang total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan planning ya, menentukan harga, kemudian mempromosikan, mendistribusikan barang, dapat memuaskan keinginan. Nah, tujuannya adalah memuaskan keinginan siapa? Pelanggan. Jadi perencanaan produk ini yang di yang ditujukan atau targetnya adalah pelanggan, konsumen ya, customer. Nah, customer saat ini siapa ini? Oke, lanjut. Ini adalah, tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum lanjut, ini adalah ada di sini istilah konsumen saat ini dan konsumen potensial. Apa itu konsumen potensial? Hah? Ya, kons ya. Konsumen potensial adalah konsumen yang bakal menjadi pelanggan tetap, pelanggan setia ya. Repeat order. Kenapa? 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 Iya. Oh, belum diklik. Jadi nggak masuk di sana. Oke, sekarang dikecilin lagi, kecilin lagi. Ya, oke, slideshow lagi. Ini. Ada yang join by handphone nggak? Oke ya, baiklah ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya ada dua istilah konsumen hari ini adalah konsumen yang mampir, yang beli ini, minum air putih, urut dada ya, urut dada ya. Iya, udah berlalu ya. Manage, hatinya di manage ya. Belum, ikutan emosi juga dia. Oh, tapi Bapak masih bisa mengontrol, bisa mengontrol ya. Ini adalah pendapat atau hasil penelitian dari ahli pemasaran namanya William J. Stanton. Ya. Nah, kalau udah next baru diklik ya. Manajemen itu adalah kreasi ya dan realisasi sebuah standar hidup. Jadi kalau kita membuat produk dan produk tersebut tujuannya adalah memuaskan konsumen,
itu udah pasti laku ya. Di sini dibilang adalah standar hidup. Apa saja catatannya? Nih, menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Nah, ini dia. Jadi kita sebagai peneliti harus bisa mengakrabkan diri nih. Terus sambil nanya, lu sekarang kebutuhannya apa sih gitu ya? Emang ngapain nanya-nanya kebutuhan gue kan gitu? Ada deh gitu ya. Nah, semakin kita pintar menggali keinginan calon-calon konsumen kita, semakin bagus manajemen pemasarannya. Kenapa? Di sini dikatakan menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Ini butuh jam terbang, ya. Sehingga semakin pintar kita mengorek keinginan mereka, semakin bagus usaha perusahaan kita. Dan nggak cukup satu hari atau satu kali, bisa berhari-hari, bisa berkali-kali. Setelah kita dapatkan informasi dari konsumen, kita lanjut kepada perencanaan ya. Kita rencanakan, kita kembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Keinginan yang kita gali dari konsumen tadi, customer tadi. Selanjutnya kita putuskan cara terbaik. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan produk terbaik, hanya menggunakan produk terbaik sesuai dengan keinginan, caranya juga harus terbaik nih guys ya. Untuk menentukan harga, jangan sampai produknya sudah oke, sesuai dengan keinginan, begitu ditawarin harga, jidatnya jadi keriting. Masa sih? Jangan sampai dia berkata seperti itu. Yang kita harapkan, wah murah banget ya gitu ya. Saya pesan 5 dong gitu ya misalnya. Itu yang kita harapkan dari calon konsumen kita. Dengan cara apa? Menentukan harga. Setelah harga kita tentukan, promosinya juga harus keren supaya yang beli merasa bergengsi ya. Jadi dia tidak rendah diri memakai produk tersebut. Setelah itu pendistribusiannya, kalau misalnya pembeliannya ternyata meningkat, makin banyak juga dipikirin bagaimana cara mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Memang jasa bisa didistribusikan, bisa ya melalui agen-agen yang kita pasang di beberapa tempat. Seperti itu ya. Ntar jam 9 kasih tahu ya, Asdos ya. Kita sampai jam 9 aja. Nanti sisanya bilang. Ada cok. Ya ya. Hari Oke, lanjut. Next. Nah, ini dia. Banyak kan? Pemasaran berbeda dengan penjualan. Mari kita lihat apa bedanya. Penjualan skopnya adalah lebih kecil dan penjualan merupakan bagian dari promosi, sedangkan promosi adalah bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Pemasaran juga berbeda dengan seni dagang ya. Karena seni dagang adalah perencanaan produk, perencanaan dalam perusahaan untuk menghasilkan jasa atau produk yang tepat. Produk dengan tepat. Jadi tepat itu artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Setelah produk atau jasanya tepat, harganya juga pantas ya. Harganya juga pantas untuk calon konsumen. Dengan warna, nah makanya kenapa warna-warni ada di dunia ini ya. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan warna tertentu. Ada yang senangnya warna kalem-kalem, ada yang soft, ada yang ngejreng, ada juga senang banget warna ngejreng ya. Dari jauh udah kelihatan ngejreng ya. Itu adalah selera dari konsumen, dan pemasar yang baik dia harus bisa memadu padankan keinginan
semua konsumen. Jadi ada pilihan, ada varian, dan sebagainya. Bukan hanya warna, ukuran juga harus sesuai. Ya, misalnya dia senang banget warna biru, ukurannya kecil, nggak jadi. Ya, jadi selain warna, ukuran juga menjadi pertimbangan bagi pembuatan produk. Filosofinya, ya, filsafat pemasaran itu berpandangan bahwa semua perusahaan harus berorientasi kepada konsumen. Kalau orientasi kita ke pelanggan, pasti dan pasti usaha kita akan berkembang. Ya. Kedua, berusaha keras untuk apa? Mempunyai volume penjualan yang menghasilkan laba. Ya, perusahaan mana yang mau rugi? Terus mengkoordinasikan dengan semua kegiatan pemasaran. Harus ada koordinasi. Ini gimana nih? Di sana butuh apa? Ayo, ada koordinasi. Ya. Kegiatan marketing merupakan kegiatan perusahaan dalam mengatur atau menjuruskan peralatan, ya, company research yang dimiliki ke arah eksploitasi faktor-faktor di luar perusahaan, yaitu pasar, untuk mendapatkan laba. Jadi perlu dipertimbangkan, ya, pasar mana yang bakal memberikan keuntungan yang lebih. Maka itu perlu dicermati oleh pemasar. Sifat khusus yang sifat khusus yaitu eksploitasi faktor-faktor di luar perusahaan. Inilah yang membedakan fungsi marketing dari ketiga fungsi di atas, ya. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan kira-kira produk mana yang akan kita produksi secara besar-besaran, produk mana yang kita produksi dengan terbatas atau limited edition, itu perlu diperhitungkan dari mana? Dari hasil wawancara kita dengan calon-calon konsumen tadi. Next. Konsep pemasaran menurut Kotler pada tahun 2000 halaman 22 yaitu menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif. Jadi usaha kalau berkreatif, kalau usaha yang ribet-ribet, ya, usahanya aja udah ribet, apalagi produknya. Nah, ini bakal ada kendala-kendala yang akan kita hadapi. Kemudian menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Kan ada namanya segmentasi nanti, ya. Segmentasi ini adalah kita menentukan kemana produk kita akan kita lempar, ya. Ke daerah mana produk kita bakal kita pasarkan. Di daerah mana orang membutuhkan produk kita. Nah, di sana itu harus dilakukan secara terarah, komunikasi, dan menentukan pasar yang akan kita tuju. Lanjut. Masih sekitar perbedaan konsep penjualan dan pemasaran, ya. Berikut ini ada definisi pemasaran oleh Theodore Levitt seperti yang dikutip lagi oleh Kotler. Penjualan mengutamakan kebutuhan pihak penjual, sedangkan pemasaran fokus kepada pihak pembeli. Penjualan memberikan perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produk menjadi uang tunai. Kalau penjualan ini dia melulu orientasinya uang, 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 dan uang. Tapi kalau pemasaran memuaskan kebutuhan pelanggan. Kalau ini bisa jadi hanya sekali beli, udah selesai. Kalau ini bisa berkelanjutan. Ya, kalau pemasaran lebih berkelanjutan. Karena apa? Memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan hal penciptaan, menyerahkan, dan akhirnya mengkonsumsinya. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Next. Gambarannya seperti ini, ya, perbedaannya. Ini penjualan, ini pemasaran. Kalau penjualan, pertama ada pabrik, pabrik menciptakan produk, produk disesuaikan dengan apa yang didapat informasi dari konsumen tadi, terus dijual dan menghasilkan laba. Beda dengan konsep pemasaran. Pabrik, pabrik ini didirikan atas dasar keinginan atau kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan,
Pemasarannya terintegrasi, artinya saling keterkaitan, bukan hanya sekadar menciptakan produk, tapi berdasarkan masukan-masukan dari calon konsumen. Labanya melalui kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, maka labanya berkelanjutan, ya. Continuous. Next. Nah, ini yang tadi dikatakan di nomor 1 adalah konsep inti pemasaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Tingkatannya ya, kalau kebutuhan harus ada. Kebutuhan kalau tidak ada bisa merenggut nyawa. Artinya butuh ya. Kalau keinginan nggak ada pun nggak apa-apa. Permintaan ini udah lebih ya. Artinya kebutuhan sudah terpenuhi, keinginan juga sudah dapat. Ada lagi nih unek-unek keinginan ditambah lagi itu melalui permintaan. Diproduksilah oleh perusahaan. Nah, produksinya ini harus ada manfaatnya. Biayanya terjangkau dan ujung-ujungnya adalah memuaskan konsumen. Setelah ini dapat, ada merasa bermanfaat, terjadi transaksi. Supaya langgeng ada hubungan atau relationship ya, menjadi pelanggan. Kemudian kalau pelanggannya satu, mungkin hanya sampai di sini. Tapi kalau pelanggannya banyak, bakal menciptakan pasar. Kemudian saran adalah pelakunya. Inilah konsep inti pemasaran Philip Kotler. Next. Ini penjelasan dari tadi, kebutuhan itu penting banget, harus ada keinginan. Masih lanjut kepada keinginan. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Pertukaran adalah mendapatkan suatu produk yang diinginkan dengan cara menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi namanya ya. Oke, next. Sampai jumpa. Jadi tadi itu sudah 2 pertemuan itu ya. Oh ya dong, kan tadi pertemuan 1 dan 2. Itu adalah rangkuman dari 2 pertemuan. Orang sana masih bisa dengar? Jangan cabut dulu ya sebelum absensi dilaksanakan. Bisa, Pak. Oke Ya. ya. Suara Ferdido yang kedengaran ya. Baik teman-teman, sudah selesai penjelasan dari Saya, materi Pak. pertemuan 1 dan 2. Jika di ruangan ini ada yang mau bertanya, silakan. Kita buka sesi pertanyaan. Ibnu mau nanya? Ibnu mau pulang, dia udah pakai tas tuh mau pulang dia. Outing kelas nanti di ujung pertemuan dong. Baru yang kemarin kan nggak jadi karena Bapak masuk rumah sakit kan? Ya. Oh, pembicaraan itu. Aduh, udah ada belum ini artinya? Udah ada belum? Bapak Oke, jadi untuk bazar kan tadi sudah didengar tuh ya. Akhirnya sesuai dengan ekspektasi kita kan. Jadi bazar itu tampilnya bukan pribadi, tetapi kelas. Nah, Ulan tolong dibagi 4 sesi ya. Jadi nanti Bapak akan melihat kehadirannya dan dilarang tisen, titip absen, dilarang titip absen. Oh, dilarang dong ya. Oh ya iyalah. Kan Ulan bertanggung jawab ya. Mohon kesediaannya untuk memantau keempat harinya ya. Kan dibagi 4 sesi. Dibagi 4 sesi.
dibagi 4 sesi, nanti Ulan yang akan bagi siapa hari pertama, siapa hari kedua, siapa hari ketiga. Terus boleh hadir nggak Pak setiap hari? Boleh, tapi tidak diwajibkan. Oh, ya kan kita jangan, kalau dua orang yang diperbolehkan ya dua orang aja, yang lain meramaikan dong. Nah ya, ah hadir dan saya kasih tugas lah, saya kasih tugasnya, ya kan kita belum ada tugas Nah, kan, itu Pak, tugasnya meramaikan bukan aja Pak. subscribe, kan udah, kecuali kalian bikin akun lagi, tugasnya adalah bikin vlog, Oh, mana itu? bikin vlog situasi bazar. Iya, masing-masing. Halo guys, saya lagi ada di Bazar LP3I Jakarta Utara. Itu bikin vlog. Ya panitia nggak diberikan tugas lah ya. Nggak kedengaran nih. Oh iya, itu di akhir pembicaraan nanti. Tenang. Ya Bapak tuh, kan Bapak yang menilai. Boleh menggunakan TikTok, Instagram, dan lain-lain. Lah kan ada kebagian. Iya, kan nanti ada hari Sabtu. Yang kerja ya diatur tuh. Bazarnya sampai malam nggak sih? Betul. Apa? Terus apa? Aduh, nah gimana nih? Yang eh, boleh juga. Oh, misalnya kelompok satu, kan bagi empat, kan dibagi empat kan, 4 hari. Iya, 4 video. Misalnya kelompok hari ini yang kelompok satu, yang hari tanggal berapa tuh? Kan tanggal 11, 16, 17, 18. Nah, yang tanggal 11 bikin vlog satu. Kalau kecapean satu-satu ya. Maunya sih satu-satu, cuma kalau keberatan satu-satu boleh satu kelompok. Ya. Hmm. Satu kelompok satu video. Oke. Nah, itu gampang lah ya. Jangan diperdebatkan lagi. Misalnya kan, iya, itu sangat memalukan ya. Jadi satu kelompok kan kalian dibagi empat nih, ya. Silahkan ditentukan sendiri. Jangan minta pendapat Bapak juga. Siapa yang mau jadi vlogernya, jangan ya. Bertindak saja salah satu dari anggota kelompok itu sebagai dokumentasi ya. Biar kena semua ya. Oke, sip. Udah kebagian kan? Nah, iya, di hari tanggal 11 apa? Tanggal 16 siapa? Tanggal 17 siapa? Tanggal 18-nya siapa? Udah? Kemudian mulai minggu depan, hey, 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 hey. Saya takut Andri ngamuk nih. Mulai mulai minggu depan bakal dihadirkan lagi motivator. Ya. Siapa yang terakhir? Nah, yang terakhir kemarin apa? Andri kan? Bukan, yang saya tanya terakhir siapa? Andri nunjuk siapa? Nah, berarti kan minggu depan. Minggu Bang depan Imam, ya. Bang Imam, Bang Imam, Berarti Bang Imam. bagiannya minggu depan. Nah, nanti tunjuk lagi.
Jadi dengan harapan di akhir semester nanti semua kebagian. Ya. Sekarang kita absen.